Halo sobat, tema kali ini berjudul Riwayat Gula Aren Desa Pedawe, Kecamatan Buleleng. Cerita ini dipetik dari disertasi yang berjudul Ketahanan Ekonomi Berpola Budaya. Ceritanya berkisah tentang perjuangan masyarakat Desa Pedawe dalam mempertahankan hidup dan keberadaannya. Tanah gamping dan liat yang gembur merupakan lingkungan subur bagi pohon enau untuk bertumbuh di ketinggian 480 meter hingga 951 meter di atas permukaan laut yang beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan 1.400 mm per tahun. Kondisi ini menarik minat pengikut Resi Markandeya yang berasal dari berbagai wangsa untuk hijrah karena alasan bencana alam atau kalah berperang yang sebelumnya bermukim di tepi danau Tamblingan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka sepakat membuka lahan pertanian berpola teras siring di daerah Mayung. Dalam kesehariannya, mereka memanfaatkan pohon enau dalam memproduksi gula aren yang digodok di dapur tuak yang berada di sisi bagian kiri dalam rumah Bandung Rangki. Mereka juga menanam padi gage, jagung, dan kedu, botor, kekare, ipit, ucu, undis, jawa, jali, gudem, sabrang, beaung, kecucutan, keladi, jahe, ubi, waluh, dan cekuh sebagai tanaman sela yang berfungsi juga sebagai bahan upacara keagamaan. Kerasnya hidup menuntun masyarakat untuk bertindak kolektif dalam berekonomi. Caranya dengan melebur perbedaan wangsa menjadi satu pandangan hidup bersama sebagai entitas Bali Age dengan harmoni sebagai cirinya. Seiring bertambahnya penduduk, lahan pertanian di Mayung makin terbatas. Mayung sebagai pusat orientasi ekonomi akhirnya berpindah ke daerah Bingin. Dipilihnya Bingin karena arealnya lebih luas dan kualitas air enau sebagai bahan pokok gula aren lebih bagus ketimbang daerah Mayung. Karena diyakini memberi kemakmuran, maka warga mendirikan Pura Puseh Bingin yang bertujuan untuk memberi rasa hormat kepada alam. Untuk memelihara dan melindunginya, warga mensakralkan areal Bingin. Dengan begitu, warga kembali lagi mencari lahan untuk permukiman yang hingga kini berpusat di dusun desa. Dalam berekonomi, pertukaran kebutuhan pokok dan perdagangan dijalankan melalui pranata keluarga dan adat. Karena keterbatasan pengetahuan, daerah itu diberi nama Gunung Tamblek yang berarti lugu dan polos. Tamblek diambil dari kata tamblingan. Seiring desakan kebutuhan hidup, pola membuka lahan pertanian secara bersama-sama bergeser menjadi pola kepemilikan secara individu. Perubahan status lahan berakibat makin terbatasnya sumber daya. Keterbatasan memaksa petani pemilik dan petani penggarap membuat kesepakatan kerja terkait pemanfaatan tanah pertanian. Pemilik memperoleh hasil 2/3 dan penggarap memperoleh hasil 1/3. Berkat kesuburan tanahnya, nama Gunung Tamblek diganti menjadi Gunung Sari yang mengingatkan pada kehidupan orang Pedawe dengan gula arennya. Nama Gunung Sari bukanlah tanpa sebab, karena gula aren yang telah diasap yang ditaruh di atas dapur lama-kelamaan warnanya berubah menjadi putih. Orang Pedawe menyebutnya gulelet dan mesari atau membawa keberuntungan. Nama Gunung Sari hingga kini masih dipakai dan kerap diucap di setiap rangkaian upacara keagamaan.
utamanya rangkaian upacara sabe yang berperiode 5 tahun sekali yang berkonsep seperti gelang melingkar. Lelintih paileh nemu gelang, kata orang Pedawa. Rangkaian upacara sabe beriringan dengan aktivitas ekonomi yang diawali dengan upacara sabe munama sebagai awal baik melaksanakan upacara dewayatnya. Diteruskan dengan menyucikan pelinggih atau sabe ngelemengkin dan rapat keramu desa adat sangkep bungan tahun. Tahap berikutnya adalah sabe marunin, sabe mujabinih, sabe nyenukin yang ditutup dengan sabe munama ngubatang menek ngampakang tuun sebagai awal baik melaksanakan upacara ngaben. Konon ngaben di desa Pedawa serupa dengan desa Baliaga lainnya. Contoh, bila ada orang dewasa meninggal, jasadnya tidak dikubur melainkan ditaruh di bawah pohon kayu dan ditaburi bunga kembang, sepatu, dan diberi bekal. Bila anak kecil meninggal, jasadnya diletakkan di lubang pohon yang besar. Perlakuan jasad seperti ini mendapat perhatian Raja Bima yang didampingi oleh pendeta bernama Dukuh Mancebila. Kedatangannya bertujuan untuk menertibkan metode penguburan jasad. Saat Raja Bima berada di sana, warga membuat permandian yang diberi nama Toya Bima, yang dipercaya membuat tubuh menjadi kebal dari segala penyakit. Setelah misinya berhasil, Raja kembali ke asalnya, sedangkan Dukuh Mancebila menetap di sana. Setelah beliau meninggal, warga membuat pelinggih di luar pura dalam dan diberi nama Pelinggih Dukuh yang digunakan untuk mencari air suci di saat ada kematian. Dari cerita tersebut berkembang anggapan bahwa warga Desa Sari adalah keturunan Bima dari keluarga Pandawa. Selanjutnya desa itu berubah nama menjadi Pedawa hingga kini. Di sisi lain, di tengah upacara sabe malunin ada tradisi pelemparan biji botor sambil memuncratkan air enau ke atap pelinggih patokan. Pelemparan biji botor diimplementasikan dalam pembuatan gula aren dengan cara melemparkan biji tingkih ke tungku agar air tidak tumpah. Orang Pedawa menyebutnya sebagai atimpugan tingkih. Pola produksi seperti inilah yang membedakan desa Pedawa dengan desa lainnya. Untuk melindungi pola produksi tersebut, orang Pedawa mengembangkan mitos bahwa kolang-kaling dan air enau tidak boleh dijual. Bila bertemu dengan orang Pedawa yang memikul air enau di jalan, tidak boleh disapa. Untuk memesan gula aren, mesti lewat ibu sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Dan pihak lelaki bertugas mencari air enau dan kayu bakar di pagi hari. Bila semua itu dilanggar, diyakini produksi gula aren dipastikan gagal. Sejak masuknya kopi Robusta di era penjajahan Belanda dan cengkeh di era tahun 1970-an, alih tanam pohon enau ke kopi dan akhirnya ke cengkeh tak terelakkan lagi. Efek dari perubahan ini adalah hak kepemilikan tanah secara individu dibebaskan pada tingkat ekonomi. Diduga sistem tuan tanah sebagai warisan dari kolonialisme telah mengubah pola kepemilikan tradisional dari pola kepemilikan berbasis ikatan kekeluargaan menjadi sistem sewa-menyewa. Perubahan ini meningkatkan biaya transaksi dalam berekonomi. Fenomena alih tanam dari pohon enau ke pohon cengkeh menandakan pentingnya pembangunan antar sektor pertanian, industri, dan dagang. Bisa juga diartikan alih tanam sebagai respon petani terhadap harga dan biaya dalam berekonomi. Bila harga cengkeh naik, maka petani lebih sayang kepada pohon cengkeh. Itulah alasannya sekarang cengkeh banyak di desa Pedawa. Seiring perubahan, banyak orang Pedawa merantau ke kota. Kontribusinya terhadap desa bisa dilihat dari aliran material maupun ide bagi kegiatan desa di desa Pedawa.
Secara empiris, riwayat gula aren Desa Pedawa mengilustrasikan bahwa budaya sebagai instrumen ekonomi dengan ikatan solidaritas sosial yang kuat adalah cara yang jitu dalam mempertahankan hidup dan keberadaan. Paparan di atas menerangkan ada dua orientasi yang dilakukan oleh petani pemilik dan petani penggarap dalam mempertahankan hidup dan keberadaannya, yakni berorientasi pada fungsi sosial dan orientasi pada sistem nilai. Orientasi fungsi produksi menekankan pada perolehan nilai ekonomi yang positif menuju stratifikasi usaha tani. Ini penting agar ketahanan ekonomi berpola budaya disentuh oleh tangan-tangan modernisasi. Sedangkan orientasi pada sistem sosial menekankan betapa pentingnya aktivitas ekonomi dilekatkan pada nilai-nilai keyakinan dan budaya yang disatukan oleh pandangan hidup bersama sebagai entitas baliage, tentu dengan menaati aturan main yang telah disepakati. Begitulah sobat, bagaimana gula aren memproduksi mekanisme pertahanan dalam berekonomi dari dulu hingga kini. Semoga cerita singkat ini bermanfaat.